Banyak beras lokal yang dipesan. Anwar juga mengingatkan siapapun yang kedapatan menimbun beras akan. Anda tahu tak jenis-jenis beras yang ada di pasaran Malaysia? Jom sini abang nak tunjuk korang. Okey, ini adalah beras. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Rizka Yuni. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kelangkaan beras di Malaysia. Nah, kenapa saya bisa bercerita tentang kelangkaan beras ini? Ini awalnya dari WA saya kepada teman saya yang ada di sana. Teman-teman saya guru di sana itu bercerita bahwa, di Malaysia itu sekarang langka beras loh. Berasnya mahal, di toko nggak ada. Nah, stoknya terbatas dan beras itu menjadi mahal. Nah, kenapa bisa terjadi hal ini? Yuk kita bahas di dalam video. Guys, tahu nggak sih ada berita yang heboh di Malaysia belakangan ini? Ternyata stok beras di beberapa tempat mulai langka. Kok bisa ya? Kondisi terbaru. Jadi, kalau kamu sering belanja di pasar atau supermarket di Malaysia, mungkin udah mulai ngerasa stok beras berkurang, harga makin mahal. Beberapa orang bahkan bilang mereka harus ngantri buat dapetin beras jenis tertentu. Duh, kayak lagi cari tiket konser ya. Nah, ini menurut laporan dan menurut WA dari teman saya yang berada di sana. Beras putih lokal yang biasanya paling banyak dikonsumsi lagi jadi barang langka. Banyak rak di toko-toko kosong. Dan kalaupun ada, harganya udah naik drastis. Penyebab kelangkaan. Pertama, ada masalah cuaca. Kita semua tahu kan, produksi beras itu sangat tergantung sama musim dan curah hujan. Nah, belakangan ini beberapa daerah penghasil beras di Asia Tenggara termasuk di Malaysia ngalamin perubahan cuaca ekstrim. Hasil panen jadi nggak maksimal. Yang kedua, ada isu impor. Malaysia juga mengimpor beras dari negara-negara lain kayak Thailand dan Vietnam. Tapi negara-negara itu sekarang lebih ketat soal ekspor karena mereka juga mau jaga stok dalam negeri. Hasilnya, impor beras ke Malaysia berkurang. Dan yang ketiga, nggak bisa dipungkiri lagi nih, ada juga faktor distribusi dan permainan harga. Beberapa faktor distributor diduga nahan stok buat nunggu harga lebih tinggi. Ini sih curang, ini nggak baik ya. Sekarang ni nak cari beras, nak makan diri dia, keluarga dia pun susah. Sebab beras tempatan tak ada. Tolonglah tengok orang susah sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semalam 13 Februari 2025, seorang menteri bernama Mat Sabu telah umumkan harga lantai bagi padi. Hal ini pasti akan berdampak besar pada roda kehidupan sehari-hari. Nah, dampak-dampak itu seperti yang diceritakan teman saya itu salah satunya. Nasi lemak menjadi mahal. Yang dulu harganya 2 ringgit, sekarang 2,5 ringgit. Kebayangkan naiknya itu drastis. Jadi ya ekonomi bakal semakin seret tentunya. Terus gimana ya dampaknya buat kita sehari-hari? Dampak ke kehidupan sehari-hari. Buat kamu yang sering masak di rumah, ini jelas bikin pusing. Harga beras naik, otomatis biaya makan sehari-hari juga ikut melonjak. Pedagang makanan kayak penjual nasi lemak dan nasi campur juga kena imbasnya. Ada yang terpaksa naikin harga, ada juga yang pilih kasih porsi lebih kecil. Lebih parahnya lagi, beberapa orang mulai panik beli beras dalam jumlah banyak buat stok di rumah. Ini bikin situasi makin gak terkendali. Solusi dan harapan. Tapi tenang, pemerintah Malaysia sudah ambil beberapa langkah buat atasi masalah ini. Mereka mulai mengawasi distribusi beras lebih ketat dan katanya bakal impor tambahan beras dari negara-negara tetangga.
Selain itu, ada juga upaya buat ningkatin produksi beras lokal dalam jangka panjang. Yang penting, kita semua harus tetap bijak ya, nggak usah panik. Beli beras dalam jumlah yang besar. Ingat, kalau kita panik, situasi malah bisa tambah parah. Nah, itu tadi gambaran-gambaran kenapa di Malaysia bisa langka beras. Kita di Indonesia berdekatan dengan Malaysia. Kalau kita tidak pintar-pintar dalam mengelola beras yang ada di rumah dan juga mengelola sawah-sawah yang ada di dekat kita, kemungkinan besar kita juga bisa ketularan tuh langka beras. Bisa ketularan juga tuh beli nasi padang itu jadi mahal. Ya, jadi kita sebagai orang-orang yang bijak, mari kita jaga pertanian dan jaga beras-beras kita, stok beras kita biar aman. Jadi kita tidak mengalami langka beras. Terima kasih sudah menyaksikan video dari Rizka Yuni. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan nantikan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.